Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Alhamdulillah di malam hari ini kita jumpa lagi di channel ini. Dan mudah-mudahan sahabat Kebun Berkah pada sehat semua ya. Sehingga terus bisa menonton channel Junediono Kebun Berkah. Channel yang menginformasikan kepada sahabat kebun berkah terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yang merupakan pelatihan bidang robotik, animasi, coding, maupun web programming untuk putra-putri sahabat kebun berkah semua yang memiliki usia pendidikan anak usia dini sampai dengan sekolah menengah umum. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin mengembangkan keahliannya, melampiaskan bakatnya, bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy. Baik yang beralamat di Sukabumi maupun di Kabupaten Bogor. Untuk yang di Kabupaten Bogor, sahabat kebun berkah bisa main ke kantor kami di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview, Desa Ciamas Rahayu, bloknya Blok C ya, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor ya. Silahkan bisa bermain. Dan sahabat kebun berkah bisa juga bermain di Kota Sukabumi. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani maupun produk-produk yang sudah dihasilkan oleh para petani, terutama petani kebun berkah. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, atas permintaan Gapoktan, Karanggayam, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, maka pada malam hari ini kita akan mencoba membahas terkait tentang budidaya kopi. Dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa menghadirkan lagi tokoh-tokoh petani kopi maupun buyer kopi, sehingga antara petani dan buyer bisa saling ketemu ya. Mudah-mudahan. Dan Alhamdulillah di channel Junediono Kebun Berkah juga sudah menghadirkan salah satu petani kopi, yaitu Kang Elva Mustopa dari Gunung Halu ya. Beliau sudah menerangkan terkait tentang kopi Gunung Halu. Baik sahabat kebun berkah, ada satu buku yang menarik terkait tentang budidaya kopi, dan buku ini bisa sahabat kebun berkah dapatkan di internet ya, karena filenya juga ada. Dan buku ini juga bisa digunakan sebagai salah satu pembelajaran bagi sahabat kebun berkah terkait tentang bagaimana budidaya kopi ini. Ini adalah bukunya ya, sahabat kebun berkah. Nah, sebentar ya, kita coba share terkait tentang budidaya kopi ini. Nah, bentar. Ini adalah bukunya ya, sahabat kebun berkah. Nah, pedoman budidaya dan pemeliharaan tanaman kopi di kebun campur ya, karena di kebun campur itu ada interaksi antara kopi dengan tanaman yang lain sebagai naungan ya. Buku ini ditulis oleh Retno Hulupi dan Endri Martini, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.
Indonesian Cafe and Cocoa Research Institute bekerja sama dengan Agfor Sulawesi dan diterbitkan di tahun 2013. Namun sebelum kita bicara terkait tentang budidaya dan pemeliharaan tanaman kopi ini, kita bisa mengenal dulu atau mengenal terlebih dahulu terkait tentang kopi ini ya. Sebelum kita bicara budidayanya, alangkah baiknya kita mengenal kopinya dulu. Ada buku yang menarik, sahabat kebun berkah, terkait tentang kopi ini. Ini terbit di tahun 2018 dengan judul Pengenalan Varietas Unggul Kopi. Ya, ini disusun oleh Eni Randriani dan Dani dari Indonesian Agency for Agricultural Research and Development IAARD Press tahun 2018 ya. Sahabat kebun berkah, ada beberapa jenis kopi yang di Indonesia ya, yaitu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Di buku ini akan dibahas beberapa jenis unggulan, baik dari jenis Robusta maupun jenis Arabica dan Liberica. Dua jenis yang pertama yang kami sebutkan sudah sangat umum di Indonesia ya, yang sudah sangat familiar, yang ditanam di berbagai pelosok di Indonesia. Ternyata memiliki banyak sekali varietas unggul ya, yang bisa sahabat kebun berkah kenal satu persatu kelebihan maupun kekurangannya. Dan mudah-mudahan di edisi ini sebelum kita membahas terkait tentang budidaya dan pemeliharaan kopi, kita bisa membahas beberapa varietas dari jenis-jenis kopi yang memang sering dibudidayakan di Indonesia. Sahabat kebun berkah, ada beberapa jenis atau varietas kopi yang biasa ditanam di Indonesia. Nah, yang pertama dari jenis kopi Robusta. Ini ada kopi varietasnya BP409, SA237, BP288, BP358, BP42, SA203, BP936, BP534, BP436, BP920, BP939, BP308, ada Sintaro 1, Sintaro 2, Sintaro 3, ada CH Senche, ada Corolla 1, Corolla 2, Corolla 3, dan Corolla 4. Ini adalah varietas-varietas yang termasuk di dalam jenis kopi Robusta. Jenis kopi yang kedua yang sering ditanam di Indonesia adalah kopi Arabica. Di buku ini akan dijelaskan beberapa varietas kopi Arabica. Ada kopi Arabica Kartika 1, Kartika 2, Usda 762, S795, AB Sinia 3, Andung Sari 1, Sigara Runtang, Andung Sari 2K, Gayo 1, Gayo 2, Kopyol Bali, Komasti. Itulah sahabat kebun berkah varietas kopi jenis Arabica. Untuk kopi Liberica ada 3 varietas, yaitu kopi Liberica tungkal komposit atau kita sering sebut sebagai lip to com. Kopi Liberoid Meranti 1 atau Lim 1 dan kopi Liberoid Meranti 2 atau Lim 2. Inilah sahabat kebun berkah beberapa varietas yang terdapat pada 3 jenis kopi yang sering sekali ditanam di Indonesia.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang apa namanya, varietas-varietas tadi kita coba, membahas satu persatu ya, sahabat kebun berkah. Kita coba bahas satu persatu terkait tentang varietas kopi robusta, yaitu BP409. Asal-usul BP409 adalah klon primer dari BP42 dan diseleksi di kebun Dampar dengan nomor seleksi 01 dan diseleksi kembali di kebun Dampar dengan nomor 10. Adapun tipe pertumbuhan dari BP409 adalah agak besar tanamannya ya, diameter tajuknya bisa mencapai 2,55 meter, memiliki percabangan yang kuat, ruas cabang agak panjang. Warna daun, pupus daun berwarna hijau, daun tua berwarna hijau gelap dan mengkilap. Bentuk daunnya adalah agak membulat, berbentuk besar, permukaan dan tepi daun bergelombang tegas. Urat daun agak jarang. Tipe bunga berbunga agak lambat ya, baik pada ketinggian tempat kurang dari 400 meter di atas permukaan laut maupun di atas 400 meter di atas permukaan laut. Biasanya varietas ini berbunga untuk pertama kali pada usia 32 sampai 36 setelah ditanam di lapangan. Buah berukuran agak besar, jarak antar tompol cukup lebar, buah masak berwarna merah hati, dan memiliki ukuran yang cukup besar, yaitu 23,9 cm kubik per 100 biji. Adapun produktivitas dari varietas ini adalah kurang lebih 1-2,3 ton kopi per hektar untuk populasi kurang lebih 1.600 pohon per hektar. Lumayan juga ya. Dan memiliki cita rasa yang khas, aroma yang lemah ya atau tidak tajam, serta rasanya juga netral. Varietas jenis ini agak tahan terhadap serangan penggerek buah kopi, PBKO, yang disebabkan oleh Hypothenemus hampi, dan agak tahan terhadap serangan nematoda parasit. Dan varietas ini juga memiliki ketahanan terhadap kekeringan yang cukup ya, jadi tahan kering. Varietas yang kedua adalah varietas SA237. Dan asal dari varietas SA237 adalah hasil seleksi pohon induk di Kendeng, Lembu Barat dengan nomor seleksi 18. Kemudian diuji primer dan sekunder di Sumber Asin dengan nomor SA237. Adapun varietas SA237 memiliki pertumbuhan yang besar ya, diameter tajuk mencapai 2,95 meter. Percabangannya kuat, ruas cabang cukup panjang. Warna daunnya pada pupus daun berwarna hijau kecoklatan, daun tua berwarna hijau gelap sedikit kusam. Bentuk daun membulat besar, permukaan daun bergelombang tegas tapi tidak berukuran, tapi daun bergelombang tegas pula. Adapun pembungaan berbunga lambat, baik pada ketinggian kurang dari 400 maupun lebih besar dari 400 meter di atas permukaan laut. Umur pertama berbunga untuk SA237 ini adalah kurang lebih 32 sampai 36 bulan
setelah tanaman kopi ditanam di lapangan. Buahnya berukuran agak kecil, jarak antar dompol agak pendek. Buah masak berwarna merah tua berukuran sedang, yaitu 21,6 cm3 per 100 biji. Dan produktivitasnya di bawah varietas yang pertama, yaitu kurang lebih 0,8 sampai 2,1 ton kopi per hektar. Untuk populasi kopi, 1.600 pohon per hektar. Tanaman varietas ini memiliki ketahanan terhadap sengarangan penggerek buah kopi, namun agak rentan terhadap serangan nematoda parasit. Dan untuk kesesuaian, sahabat kebun berkah bisa menanam untuk daerah yang memiliki ketinggian di atas 400 meter di atas permukaan laut, serta memiliki iklim basah. Varietas yang ketiga adalah BP288. BP288 merupakan berasal dari klon primer BP56 yang diseleksi di kebun dampar dengan nomor seleksi 01, serta diseleksi kembali di kebun Kaliwening dengan nomor seleksi 02. Adapun pertumbuhan dari varietas BP288 termasuk yang sedang ya, tidak terlalu tinggi, diameter tajuk mencapai 2,27 meter. Memiliki cabang yang agak lentur, ruas cabang agak panjang. Warna daun pada pupus daunnya berwarna hijau agak muda, daun tua berwarna hijau kusam. Adapun bentuk daun, memiliki bentuk daun yang besar, agak membulat, permukaan daun bergelombang tidak nyata, urat daun jaraknya lebar, tepi daun sedikit bergelombang. Tipe pembungaannya juga lambat, baik pada ketinggian lebih besar daripada 400 meter di atas permukaan laut, namun akan memiliki proses perbungaan yang cepat pada lahan yang kurang dari 400 meter di atas permukaan laut. Untuk umur pertama berbunga atau mulai latihan berbuah ada kurang lebih 32 sampai 36 bulan setelah tanaman ini ditanam di lapangan. Buahnya berukuran kecil, jarak antar dopol rapat, buah masak berwarna merah tua. Adapun biji juga berukuran relatif kecil, 20,1 cm3 per 100 biji. Dan produktivitasnya kurang lebih bentar ya, sahabat kebun berkah. Terlalu besar, sebentar, sahabat kebun berkah. Mohon maaf, sebentar, ada kesalahan sedikit ya, sahabat kebun berkah. Kita coba sebentar lagi ya, sahabat kebun berkah. Mohon maaf, ada ya, tadi produktivitas antara 0,8 sampai 1,7 ton per hektar untuk populasi kurang lebih 1.600 pohon per hektar. Varietas ini termasuk varietas yang agak rentan terhadap serangan penggerek buah kopi dan juga rentan terhadap nematoda parasit.
Varietas ini lebih sesuai untuk daerah yang memiliki ketinggian di atas 400 meter di atas permukaan laut, dan varietas ini tidak tahan terhadap kekeringan. Nah, sahabat kebun berkah, varietas yang ketiga terkait kopi robusta. Ya. Varietas yang keempat adalah BB42. BB42 berasal dari klon primer hasil seleksi pohon induk yang dihasilkan di tahun 1926. Perawakan tanaman ini adalah sedang, diameter tajuk bisa mencapai 2,21 meter, tipe percabangnya agak mendatar dengan ruas cabang yang pendek. Warna daun pupusnya berwarna hijau pucat, daun tua berwarna hijau gelap, dan bentuk daun agak membulat besar, seperti layaknya robusta ya. Permukaan daun bergelombang tidak nyata, tapi daunnya bergelombang tegas. Adapun bunganya, ini juga berbunga agak lambat ya, baik pada ketinggian tempat kurang dari 400 maupun lebih besar dari atau lebih tinggi dari 400 meter di atas permukaan laut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini adalah BB42 ya. Dan BB42 memiliki umur pertama berbunga kurang lebih 30 sampai 36 bulan setelah tanaman kopi ditanam di lapangan. Buahnya agak besar ya, dan apabila masak berwarna merah cerah. Dan bijinya juga berukuran besar, 24,8 cm kubik per 100 biji. Produktivitas 0,8 sampai 1,2 ton per hektar untuk populasi 1.600 pohon per hektar. Ini juga sedikit rentan terhadap serangan penggerek buah kopi dan rentan terhadap nematoda parasit. Dan varietas ini juga tidak tahan terhadap kekeringan. Inilah sahabat kebun berkah terkait varietas yang keempat, BB42. Varietas yang kelima, sahabat kebun berkah, adalah SA203. Varietas robusta yang kelima ini merupakan hasil seleksi individual pada populasi Canephora limbung dengan nomor seleksi 4. Tanaman ini memiliki tajuk yang besar dan sangat lebar, batangnya kokoh, serta memiliki cabang yang tidak teratur, mendatar, tepi cabang sekunder cenderung lentur ke bawah, panjang cabang primer produktif sangat panjang ya. Memiliki daun berwarna coklat kemerahan, daun tua hijau sedang dengan tepi daun tua hijau tapi bersifat mengkilap ya. Dan di daerah basah daun rimbun berwarna hijau tua mengkilat ya. Bentuk daunnya berbentuk oval meruncing. Tipe berbunganya juga lambat. Buah berukuran sedang, dompolan sangat rapat. Buah masak berwarna merah muda dengan saat pemasakan kurang serempak ya. Jadi tidak serempak ya sahabat kebun berkah. Biji berukuran kecil, berat 100 butir biji, kurang lebih 27 gram. Dan bijinya bulat ya, presentasi biji yang bulat cukup tinggi. Adapun produktivitas tanaman ini atau varietas yang kelima ini adalah 1,1 sampai 3,3 ton per hektar untuk
populasi 1.600 pohon per hektar. Varietas yang kelima ini agak rentan atau cenderung rentan terhadap serangan nematoba parasit dan memiliki umur ekonomis sampai dengan 25 tahun. 25 tahun. Sahabat kebun berkah, inilah klon yang atau varietas yang kelima dari Robusta, yaitu SA203. Dengan adaptasi ya, jenis ini adalah adaptabilitasnya spesifik untuk tipe iklim kering pada semua ketinggian tempat. Sebagai anjuran dari dalam penanaman, sahabat kebun berkah bisa menyusun komposisi klon daerah tipe iklim kering dengan berbagai ketinggian tempat ya, misalkan dengan SA203, BP936, BP939. Ini adalah varietas klon yang bisa sahabat kebun berkah tanam secara bersama-sama ya. Inilah mengenai varietas yang kelima dari Robusta. Varietas yang keenam, BP936. BP936 merupakan hasil seleksi individual pada keturunan persilangan antara SA164 dengan BP42 dengan nomor induk SAMB54 ya. Jadi 936 ini merupakan hasil silangan antara varietas SA164 dengan BP42. Adapun tipe tanaman varietas yang keenam ini, BP936, habitusnya sedang kompak, tajuknya rimbun sehingga dompolan buah tersembunyi ya. Tajuknya rimbun ini sahabat kebun berkah. Adapun percabangannya kaku, mendatar, namun juga tidak teratur. Daun muda berwarna hijau kecoklatan, daun tua hijau mengkilat. Bentuk daunnya berbentuk oval memanjang, tetapi ujung daun membulat tumpul. Ya. Ini sahabat kebun berkah. Ya, jadi bulat tumpul. Serta agak lebar, duduk daunnya menelungkup ke bawah. Buahnya membulat besar dengan permukaan halus. Buah muda berwarna hijau muda dan bersih. Ketika masak relatif seragam. Letak buah tersembunyi di balik daun. Varietas yang keenam ini memiliki biji berukuran sedang, berat 100 butir biji mencapai 34 gram, dengan rendemen 20,3%. Ya. Adapun potensi produksi kopi dengan populasi 1.600 pohon per hektar kurang lebih 1,6 sampai 2,2 ton. Varietas yang keenam ini rentan terhadap serangan nematoda parasit, umur ekonomisnya 25 tahun, dan memiliki daerah adaptabilitas luas untuk semua tipe iklim dan ketinggian tempat, tetapi produktivitasnya yang maksimal pada iklim basah. Adapun anjuran di dalam menanam varietas yang keenam ini adalah sebagai salah satu penyusun komposisi klon pada berbagai ketinggian tempat dan tipe iklim. Jadi bisa ditanam dengan varietas yang lain, sahabat kebun berkah. Misalnya untuk komposisi klon untuk berbagai ketinggian tempat dan tipe iklim,
seperti BP 534, BP 936, dan BP 939 dengan perbandingan 2:1 atau juga bisa dengan komposisi ya, BP 936, BP 436, BP 534, dan BP kosong dengan perbandingan 1:1:1:1. Atau bisa juga dengan komposisi BP 936, BP 939, dan SA203 dengan perbandingan 2:1:1. Inilah sahabat kebun berkah, varietas Robusta yang ke-6 yang telah kita jelaskan. Varietas yang ke-7 adalah BP 534. BP 534 merupakan hasil seleksi individual pada populasi kopi Robusta di kebun Tugusari dengan nomor pohon induk 6. Kemudian diberi nomor seleksi BP 534. Adapun ukuran tanaman ini merupakan habitus kecil, dombolan buah rapat tampak terbuka pada cabang-cabangnya. Adapun sifat dari percabangannya merupakan percabangan lentur ke bawah, cabang produktif sangat panjang, cabang sekunder kurang aktif dan mudah patah. Tetapi apabila disambung, percabangan tumbuh mendatar dan lebih kokoh. Adapun daun berwarna untuk pupus daunnya berwarna hijau kecoklatan dan daun tua berwarna hijau biasa. Bentuk daunnya, permukaan daun halus dan datar, berbentuk memanjang lebar seperti daun sempit. Sirip daun tegas seperti bertulang ya. Adapun periode pembungaan termasuk agak akhir ya, tetapi masa berbunga agak panjang. Ukuran bunga lebih besar dari klon yang lain. Dan buahnya juga berukuran besar. Buah muda berwarna kuning pucat beralur putih. Dan dompolan buah rapat dan lebar. Untuk biji termasuk ukuran besar, berat dalam 100 butir biji kurang lebih 35 gram. Potensi produksi untuk 1.600 pohon per hektar adalah kurang lebih 1,7 sampai 2,2 ton. Ketahanan terhadap hama penyakit, dia rentan ya terhadap serangan penggerek cabang maupun nematoda parasit. Umur ekonomisnya 20 sampai 25 tahun, memiliki adaptabilitas luas pada berbagai ketinggian tempat dan tipe iklim. Dan anjuran penanaman merupakan salah satu penyusun komposisi klon ya. Adapun komposisi klon yang disarankan adalah BP 534, BP 936, BP 939 dengan perbandingan 2:1:1. Ataupun bisa juga dengan BP 534, BP 436, BP 920, dan BP 936 dengan perbandingan 1:1:1:1. Itulah sahabat kebun berkah, varietas yang ke-7 dari jenis kopi Robusta. Varietas yang ke-8 adalah BP 436. Varietas ini merupakan hasil seleksi individual pada populasi klon BP24 yang ditanam di daerah kebun Bangelen dengan nomor seleksi 105-01. Kemudian ditanam di kebun Dampar dan terpilih pada nomor seleksi 02. Dan varietas BP436 memiliki pertumbuhan habitus agak kecil, tajuk berwarna hijau kekuningan sehingga mirip dengan gejala tanaman defisiensi hara.
Sifat percabangannya kurang aktif, melentur ke bawah. Warna daun muda berwarna hijau muda, agak kemerahan sampai coklat muda. Daun tua berwarna hijau pucat ke kuningan, terkesan seperti kekurangan unsur hara. Masa pembungaan besar itu terjadi 2 kali pada awal dan akhir, tetapi di ketinggian kurang dari 400 meter di atas permukaan laut dengan iklim kering, masa berbunga sangat panjang sehingga buah masak tidak serempak. Buah mudanya memiliki diskus kecil, buah masak berwarna merah anggur, dompolan buah sangat rapat, terutama pada penanaman pada ketinggian lebih besar dari 400 meter di atas permukaan laut. Buah masak agak serampak untuk ketinggian kurang dari 400 meter di atas permukaan laut, ya. Jadi yang di atas 400 meter di atas permukaan laut, buahnya masaknya agak serempak ya. Namun pada ketinggian yang kurang dari 400 meter di atas permukaan laut, buahnya tidak serempak. Dengan ukuran kemasakan buah sangat beragam ya. Berarti agak berbeda-beda ya sahabat kebun berkah apabila menanam varietas ke-8 ini. Biji berukuran besar, berat 100 butir biji, kurang lebih 30 gram, dan potensi produksi untuk 1.600 pohon per hektar adalah 1,7 sampai 2,1 ton. Dan ketahanan terhadap hama penyakit agak rentan dengan serangan penggerek buah kopi dan rentan serangan nematoda parasit. Umur ekonomisnya 20 sampai 25 tahun, memiliki daerah adaptabilitas luas pada berbagai ketinggian tempat dan tipe iklim. Tetapi akan lebih baik bila ditanam pada 3 tipe iklim basah, yaitu tipe iklim A atau B, tipe iklim berdasarkan Smith-Ferguson. Adapun anjuran penanaman ya dengan komposisi klon atau komposisi varietas adalah BP 436, BP 534, BP 920, dan BP 936 dengan komposisi perbandingan 1:1:1:1. Inilah sahabat kebun belka terkait tentang kopi Robusta, jenis pertama yang sedang kita bahas, Robusta, untuk varietas yang ke-8, sahabat kebun berkah. Untuk varietas yang ke-9 dan seterusnya, insya Allah akan kita pelajari lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan bisa ya, sahabat kebun berkah. Dan minta bantuan kepada sahabat kebun berkah untuk berkenan subscribe, join, dan share, atau bisa membeli juga super thanks untuk bisa mendukung kelangsungan dari channel Junediono Kebun Berkah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.